Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul Penerapan Ranah Psikomotorik Hasil Belajar dari kelompok 3. Nah, di sini yang pertama yaitu menjelaskan tentang ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik yaitu suatu keterampilan atau keahlian sesudah seorang tersebut menerima pengalaman dari hasil belajar, yaitu suatu keterampilan yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini ada contoh dari penerapan ranah psikomotorik. Nah, bisa dibacakan. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman sekelasnya atau kepada adik-adik yang ada di sekitarnya tentang kedisiplinan. Yang kedua, peserta didik menganjurkan dan memberikan contoh kepada teman-teman agar berperilaku baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga yaitu peserta didik memberikan contoh disiplin seperti datang ke sekolah dengan tepat waktu, memakai seragam yang lengkap, seperti itu. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah, seperti menjalankan ibadah sholat dengan disiplin, dan peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di tengah-tengah bermasyarakat, seperti menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai tingkatan atau level dari ranah psikomotorik. Tapi di sini tingkatan atau levelnya menurut HRDIF ada 5. Yang pertama imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima naturalisasi. Yang pertama imitasi. Imitasi yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan yang sama persis dengan kegiatan yang pernah diamati sebelumnya. Yang kedua, manipulasi, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan sederhana berdasarkan pada petunjuknya saja. Yang ketiga, presisi. Presisi yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana secara akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang presisi. Yang keempat, yaitu artikulasi. Kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan kompleks dengan ketetapan-ketetapan yang tinggi sehingga produk kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Dan yang kelima, naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks atau otomatis. Nah, agar lebih jelasnya, di sini ada contoh dari tingkatan ranah psikomotorik menurut HRDIF. Nah, bisa dilihat kan? Ini merupakan contoh-contohnya. Yang pertama tadi kan imitasi, contohnya yaitu seorang siswa yang meniru gerakan menendang bola gurunya. Jadi seorang siswa tersebut dapat melakukan gerakan menendang, tetapi harus sesuai atau siswa tersebut setelah melihat dari contoh gurunya. Yang kedua, manipulasi. Seorang siswa melakukan gerakan menendang bola dengan gerakannya sendiri yang tidak lagi sama persis yang dicontohkan tadi. Artinya seorang siswa tersebut dapat melakukan gerakan menendang bola tetapi dengan gayanya sendiri, tidak sama persis yang pertama tadi atau tidak sama persis dengan contoh. Nah, yang ketiga, presisi. Seorang siswa yang menendang bola lebih terarah dan tepat sasaran. Artinya seorang siswa tersebut dapat menendang bola dengan tepat sasaran atau terarah. Yang keempat, artikulasi, yaitu seorang siswa menendang bola dengan gaya yang indah, yaitu gerakan melengkung. Jadi siswa tersebut dapat melakukan gerakan menendang bola tetapi gerakannya tersebut disertai gaya yang indah. Jadi dari yang sebelum-sebelumnya tadi, seorang siswa tersebut lebih mahir dalam menendang bola, seperti itu. Jadi peserta didik tersebut sudah memiliki gaya tersendiri dalam menendang bola. Nah, yang kelima, naturalisasi, yaitu seorang siswa yang nampak sudah mahir menendang bola secara terarah
akurat dan indah seperti layaknya seorang pesepak bola profesional. Artinya siswa tersebut sudah mahir, yaitu saat menendang bola sudah terarah, sudah akurat, sudah memiliki gaya tersendiri tanpa harus melihat contoh. Jadi siswa tersebut dapat dikatakan sudah mahir dalam menendang bola. Seperti itu contohnya. Nah, di sini ada tabel KKO menurut HRDIV, yaitu mulai tingkatan dari P1 sampai dengan P5. P1 atau imitasi, P2 atau manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, dan P5 naturalisasi. Nah, bisa dilihat sendiri kan itu tabelnya. P1 imitasi, isinya yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, mengaktifkan, menyesuaikan, menggabungkan, menalar, mengatur, mengumpulkan, menimbun, memperkecil, membangun, mengubah, membersihkan, memposisikan, dan mengkonstruksi. Yang P2 atau manipulasi itu ada kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, memilih, melatih, memperbaiki, mengidentifikasi, mengisi, menempatkan, membuat, memanipulasi, menerapkan, dan mencampur. Yang ketiga, presisi, yaitu menunjukkan, melengkapi, mengumpamakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, memindah, mendorong, menarik, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, mengemas, dan membungkus. Yang keempat, akulturasi, yaitu membangun, mengatasi, menggabungkan, mengadaptasi, memodifikasi, merumuskan, mengalihkan, mempertajam, membentuk, memadamkan, menggunakan, memulai, menyetir, menjelaskan, menempel, mensketsa, mendengarkan, dan menimbang. Nah, sedangkan yang P5 atau naturalisasi yaitu mendesain, menentukan, dan mengelola. Nah, itulah tabel KKO ranah psikomotorik menurut HRDIV. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.